Ya nggak tahu, nggak ada kabar, nggak ada ini, nggak usah dipikirin, ngapain? Ekonomi eh, mungkin ada berapa yang turun, mungkin juga beberapa sektor yang lagi naik-naiknya. Karena beralih ke online kalau sekarang itu. Nah, itu salah satunya yang merambah digital juga bagus. Digital yang apa? Shopee sama TikTok itu sekarang sudah marak. Tapi kasihannya mereka itu ketika mereka baru stabil, banyak dikenain pungutan liar. Pajak naik, retribusi apa-apa naik. Kalau pajak bukan pungutan liar ya. Ya kalau di atas batas normal, apa namanya? Kalau hanya sekedar UMR kayaknya emang nggak cukup ya. Emang cukup. Apalagi Kota Malang. Kota Malang berapa? 3,3 kan. 3,3. Atau 3, ya, menurut kamu bagaimana? tanya. Gak Apa apa-apa. kabar kamu? Udah lama kita. Alhamdulillah saya baik ya. Gimana kabar kamu? Aku juga alhamdulillah, Cek. Setelah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Setelah 4 tahun, 3 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya nggak ketemu ya? Ya alhamdulillah, Cek. Pokoknya selepas Sekarang, terakhir di Mandiri gitu ya. Kemudian sekarang bisa bertemu lagi. mungkin emang takdirnya kita bertemu di luar Mandiri. Gimana menurut kamu perekonomian setelah corona ini ya? Ya mungkin sekarang masyarakat lagi berusaha untuk menstabilkan ekonomi masing-masing. Karena memang banyak penurunan di segala sektor. Termasuk nasabahnya kamu di Mandiri banyak yang macet. Ya nggak tahu, nggak ada kabar, nggak ada ini, nggak usah dipikirin, ngapain? Ekonomi mungkin ada berapa yang turun, mungkin juga beberapa sektor yang lagi naik-naiknya. Karena beralih ke online kalau sekarang itu. Nah, itu salah satunya yang merambah digital juga bagus. Digital yang apa? Shopee sama TikTok itu sekarang sudah marak. Tapi kasihannya mereka itu ketika mereka baru stabil, banyak dikenain pungutan liar. Pajak naik, retribusi apa-apa naik. Kalau pajak bukan pungutan liar ya. Ya kalau di atas batas normal, apa namanya? Oh, maksudnya kenaikan yang tidak wajar. Iya, bukan nggak wajar, dipaksakan. Jadi kenaikannya terlalu dipaksakan. Tapi kalau ngomongin pajak kan negara mau dapat dari mana kalau bukan Ya dari kan pajak? punya usaha banyak negara. BUMN. Negara punya usaha banyak banget usahanya negara. Sebetulnya tentang banyak dan tidak itu pandangan saya. Yang penting lapangan pekerjaan itu sangat kondusif dalam arti gini Cek. Maksudnya oke lah pemerintah naikin pajak, tapi lapangan pekerjaan itu sangat mudah, bahkan mungkin secara gaji itu lebih apa namanya, lebih manusiawi lah bahasanya, itu ya gak apa-apa sebetulnya. Sekarang yang dinamakan, yang dimaksud bukan dinamakan, yang dimaksud manusiawi dulu yang seperti apa? Orang BPS saja bilangnya 600.000, berapa? Sudah kita nggak dikatakan miskin, yang penting bisa minum, mungkin nggak usah makan, mungkin BPS berpikir kalau selama kamu hidup di dunia ini bisa minum, berarti kamu bisa dikategorikan tidak miskin. Oh begitu, saya tidak update soal itu kan. Cuma yang jelas apa? Maksudnya di kondisi ekonomi yang seperti ini, katakanlah kalau gaji UMR sekarang itu sangat tidak cukup gitu ya. Secara kebutuhan, meskipun sebetulnya kalau ngomong hidup ya kalau dicukup-cukupin ya cukup aja. Tinggal bagaimana caranya kita bersyukur, betul. Ya, toh? Cuma untuk kemudian gaji yang hanya UMR dengan impian punya rumah, kemudian punya aset yang lain itu sepertinya agak sulit gitu. Iya. Gimana pandangan kamu? Ya realistis saja. Negara ini berpikir yang penting kita bisa makan, sudah cukup mungkin bagi mereka seperti itu. Bukan punya rumah. Bukan punya rumah. Mungkin dipikir pemerintah yang penting
masyarakat bisa makan sudah cukup, tetapi masyarakat besar kemungkinan punya impian lain seperti menjalankan hobi, punya rumah untuk anak istri, bisa liburan entah kemana untuk refreshing, kan gitu. Cuman ya kembali ke kita sih, kalau hanya sekedar UMR kayaknya emang nggak cukup ya. Emang gak cukup, betul Apalagi sih, Kota Cek. Malang. Kota Malang berapa? UMR 3,3 kan 3,3. atau 3,5 sekarang, Kasih istri berapa? 2 juta lah. 2 juta. Kita Kalau anak satu 2 juta, kalau anak dua lebih kan? ya mungkin 3 juta, Ya kita hanya kebagian berapa? 800. itu pun nggak cukup gitu. 800 buat kopi, mana kopi, nggak ada rokok, makan bawa dari rumah. Sementara pekerjaan menuntut kita harus berinteraksi, kemudian ngopi, dan untuk mencari relasi kan begitu gitu. Nah, ada suatu fakta ataupun fenomena terbaru bahwa, bukan terbaru juga sih Cek, bahwa Sambil minum boleh monggo, Mas. dengan ekonomi yang mungkin sangat jauh dari ekspektasi kemudian bisa jadi kaya gitu. Dan hampir ada hashtag kemarin itu kabur aja dulu, artinya menjadi imigran. Ya meskipun mungkin secara merantau ke luar negeri, meskipun mungkin pekerjaannya itu ya sama aja, katakanlah kuli bahasanya begitu. Tapi kurs ataupun pertukaran rupiah dibandingin di sini itu malah jauh lebih besar pendapatan di sana dibandingkan sini. Dan sementara dengan kerjaan yang sama di sini, katakanlah kebun ataupun jaga restoran, itu kan kurang lebih hampir 1 juta, mungkin jaga kafe kayak gitu. Tapi di luar negeri itu nilai rupiahnya itu kalau dirupiahkan itu bahkan berkali-kali lipat. Dan itu yang kemudian ada banyak beberapa teman-teman bahkan dari masyarakat lah katakan itu, yang banyak mau kerja di luar negeri sebagai bahkan TKI ataupun bukan pekerjaan yang profesional banget sebetulnya. Pandangan kamu gimana? Kalau seumpama aku dikasih kesempatan buat pergi keluar negeri, mungkin saya ambil. Apa alasan? Mungkin saya ambil karena memang mungkin di sana terlihat nyaman, fasilitas tercukupi. Kalau segala faktor kecuali, maksudnya kesepian dalam arti nggak kumpul sama keluarga, minusnya menurut saya itu aja. Kalau dari segala faktor menurut saya ya juga memang lebih menonjol ya dari segala sektor. Kesehatan juga tercover, dan memang kita mau berangkat ke sana itu infonya kan ya harus dipersiapkan terlebih dahulu terkait dengan asuransinya bagaimana, sehingga di sana itu ya kemudian tidak menjadi imigran gelandangan seperti itu Dek. Gimana Dek? Ya, mungkin kalau aku punya pilihan dulu sebelum kuliah, nggak usah kuliah aja, kerja aja keluar. Cuman karena nggak ada pilihan, dituntut orang tua untuk kuliah, ya kita jalanin kuliah. Tapi ternyata setelah kuliah yang kita dapat apa? Mencari kerjaan. Mencari kerjaan susah. Kita kerja juga bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk negara toh. Pajaknya, iya. Pajaknya. Tapi mana pernah negara berterima kasih sama kita? Nggak pernah. Tiap hari aku lihat Instagram, beritanya buruk semua. Yang sebetulnya kan ya Cek, maksudnya ngomong bekerja di luar negeri itu kan yang kemudian menjadi impian banyak orang itu karena yang dengan pekerjaan yang sama, katakanlah ojek ataupun bahkan di sini pelayan restoran, bahkan pekebun katakanlah gitu, sebetulnya mungkin tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang di sini. Hanya nilai tukar kemudian dari apa namanya mata uang asing kemudian dirupiahkan itu yang kemudian berkali-kali lipat mungkin ya.
Soalnya ini, aku kemarin tuh pernah, aku liburan ke Singapura, ke Malaysia. Kok kayak enak ya di sana ya? Maksudnya enak dalam artian itu masyarakat sana meskipun kerja capek, tapi ngelihat infrastruktur yang begitu rapi, terakomodir dengan baik, itu kayak kerasa nyaman aja. Mau jalan-jalan kemana liburan enak, nggak ada becek, jalan berlubang. Terus gaji juga gitu, nggak tahu di sana kerja gaji berapa. Cuman kalau dirupiahkan, kalau dolar Singapura tuh kalau nggak salah 10.000 berapa gitu, satu dolarnya. Kalau di sini kita makan ya gitu-gitu aja, gaji gitu-gitu aja. Udah dipotong BPJS, dipotong pajak, dipotong banyak retribusi. Belum Berarti kita bayar pajak motor, belum kita bayar pajak pajak bumi bumi kalau punya rumah. kalau punya rumah. Habis. Untuk Jadi, negara loh kita kerja. jadi problemnya itu sebetulnya ini sih, Cek. Seandainya negara hadir, maksudnya nilai tukar ataupun harga-harga itu sangat terjangkau, katakanlah rumah sangat terjangkau, kemudian kepastian hidup layak itu juga terjangkau, dengan pekerjaan di Indonesia sebetulnya juga enak-enak aja ya. Cukup ya. Katakanlah gini, gaji itu kemudian setara dengan di luar negeri, maksudnya nilai tukarnya begitu ya. Katakanlah UMR di sini itu ya memang cukup buat makan, cukup buat biaya pendidikan anak, dan cukup katakanlah kalau memang mempunyai impian bahkan KPR atau bahkan beli cash itu ya ngumpulinya itu cukup, sebetulnya betah-betah aja orang Indonesia ya. Kamu sendiri kenapa nggak betah? Ya karena Indonesia? nilai rupiahnya itu Yang nggak akar-akar. ya itu, Cek. Maksudnya saya merasa penghasilan bukan tidak bersyukur, penghasilan UMR itu sangat di bawah ekspektasi kalau kita punya harapan lebih. Maksudnya kalau punya rumah, apalagi punya mobil gitu ya, seperti rasa-rasanya kok sulit, susah ya. kalau tidak punya insentif, kalau tidak punya tambahan lain, ataupun kalau tidak punya usaha lain, rasa-rasanya kalau hanya mengandalkan UMR itu ngumpulinya itu kayak tidak mungkin, Dek. Susah ya, lama ya. Kamu pernah ada teman yang kerja di luar atau Kalau ada gambaran? kalau teman itu nggak ada, cuma saya punya teman tapi keluarganya itu ke luar negeri ada gitu ya. Di mana? Infonya itu di Korea Selatan. Korea. Jadi saya punya teman, saya itu punya saudara yang sudah berangkat ke sana gitu. Pakai program pemerintah juga sebetulnya gitu. Sebetulnya pemerintah punya ya program kayak gitu ya. Punya. Cuman mungkin kita aja yang kurang informasi ya. Iya, sama peminatnya itu sangat banyak juga, Cek. Sebetulnya Menjadi pertimbangan tersendiri pada saat peminat sangat banyak. Jadi semacam kuota itu ya harus terbatas. rebutan begitu. Kayak ujian lah begitu. Meskipun sebetulnya kalau kita nilai gitu ya, pemerintah banyak ngirim TKI katakanlah gitu ya, sebetulnya itu malu sebetulnya kan ya. Maksudnya harga diri sebuah bangsa sebetulnya kan diperhitungkan toh. Tapi di sisi lain ya kok ya bukan malu malah bangga, seakan-akan mendistribusikan ke ke negara-negara lain. Kalau pikiran sederhana saya, sebuah negara kalau mengirimkan imigran terlalu banyak, artinya di tempat sendirinya itu sangat kesulitan. Kurang lebihnya seperti peluang itu. Ya. Betul. Cobalah katakanlah berapa persen orang Belanda itu merantau di luar Belanda? Banyak Indonesia. Orang Belanda yang ke Indonesia, yang keluar Belanda. iya. Di Indonesia aja udah belasan loh. Itu cuma main bola loh mereka.
Wah, itu kan naturalisasi, Cek. Maksudnya ada darah Indonesianya. Maksudnya Nggak ini rata-rata aja. rata-rata kalau orang luar negeri mau katakanlah mau ke Indonesia, itu bukan hanya menjadi imigran yang maksudnya dalam tanda kutip buruh seperti itu, Pak, tapi lebih ke profesional. Katakanlah Sintayong ke Indonesia menjadi pelatih ataupun menjadi pekerja yang profesional Contoh gitu, ya. Cek. Harusnya kalau pemerintah benar-benar serius dalam membenahi, contoh satu ya sepak bola aja. Gimana? Yang aku kurang lebih ngikutin beritanya lah. Kuota pemain asing Liga 1 sekarang berapa? Nggak update, 7. Cek. 7 orang. Kalau 7 orang satu tim, berarti orang Indonesia yang main berapa cuman? 4 loh. Separuhnya. Cuman 4. Dari segi sepak bola aja kita sudah dibatasi. Lapangan kerja kita, apalagi hal lain. Cuman untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Masyarakat nggak diuntungkan soal itu. Bukan untuk kemajuan sepak bola. Betul. Gimana kita bisa maju kalau batasan pemain kita sendiri aja dibatasi untuk naik ke elit, ke tim elit? Ya karena negaranya Serapan- sangat kompleks gitu ya, Cek. Serapan tenaga kerjanya, ayo. Ya Itu memang hanya memang satu kompleks, ya. sektor. Terus di beberapa negara di luar Jawa, coba. Mereka dari Cina, mereka dari ini kerja di Indonesia. Masa nggak ada masyarakat situ yang pengen kerja? Kan sebetulnya banyak, cuman nggak tahu kenapa dibuka untuk lowongan untuk asing. Padahal Bahkan kalau tenaga lokal sendiri itu ya mungkin buruh aja ya, bukan yang Makanya itu. profesional seperti itu. nggak usah cari yang pro, orang cuman angkat-angkat batu ini dipindah ke sana ya mas, itu masa kayak gitu aja cari orang Cina. Ayo coba, nggak tahu pemerintah jalannya seperti apa. Makanya sekarang apa-apa susah ya, karena salah satunya kita dibatasi, ruang publik kita dibatasi, nggak cuman hanya terkait pekerjaan. Terakhir, Cek, kalau ada kesempatan untuk berkarir di luar negeri, diambil. Pasti ambil lah. Oke. Ya sebentar, jangan salim dulu, nanti kan kita bicara masih lama. Itu aja ya, Ambil. teman-teman. Jangan dulu, jangan nanti dulu. Eh, Kita kan belum bicara soal kalau kita ke sana. di video berikutnya, Oke. maksudnya itu obrolan dari teman lama yang nyambung kembali, yang mungkin teman-teman di channel ini yang mengikuti dari sebelum-sebelumnya, kurang lebih di 6 tahun yang lalu saya pernah ngonten sama beliaunya ini, tapi karena beliaunya sangat sibuk dan beda kerjaan juga di 3 tahun terakhir itu, akhirnya tidak nyambung lagi gitu secara ketemu, intent komunikasi seperti itu. Mungkin itu dulu obrolan pada sore hari ini. Mudah-mudahan, berdoa ya Cek, mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang, yang punya hutang banyak, Dimudahkan semuanya. semoga kerjaannya Lancar. dimudahkan Iya. agar mampu melunasi hutangnya, Jangan hutang, kewajiban. kewajibannya. Iya, kalau hutang cuma satu ini, kalau kewajiban kan banyak. Kasih orang tua, kasih anak istri, kasih tetangga, sedekah, itu yang harus kita tutup. Jangan hanya utang, Nah, agar mampu melaksanakan kewajiban. melaksanakan kewajibannya. Sekian video kali ini, semoga obrolan ini menjadi sharing dan menemani sore teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.